Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang landasan antropologis dalam pendidikan. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk atau unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Lista Sugiana dengan NIM 2107203. Landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak, juga dasar pijakan. Tumpuan dasar konseptual yang digunakan dalam dunia pendidikan. Landasan ini diperlukan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah kebijakan dan praktik pendidikan. Tanpa landasan, praktik pendidikan tidak akan jelas arahnya. Pendidikan antara lain dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu dari praktik pendidikan dan juga studi pendidikan. Untuk antropologi adalah sebuah bidang yang bertujuan untuk mempelajari dan mencari tahu tentang manusia. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata anthropos yang berarti manusia dan logos berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia secara biologis maupun makhluk sosial. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, juga budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Seperti halnya kajian antropologi pada umumnya, antropologi pendidikan berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia khususnya dalam dunia pendidikan. Konsep-konsep antropologi dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada adat kelompok etnik, yaitu merupakan kondisi mengenai adat atau tradisi yang dimiliki serta dikembangkan bahkan dilestarikan oleh berbagai etnik tertentu yang tinggal di dunia. Selanjutnya ada etnosentrisme, yaitu merupakan tindakan yang dilakukan dari berbagai kelompok tertentu yang lebih mencenderung mengagungkan kebudayaannya sendiri daripada kebudayaan suku bangsa lainnya. Selanjutnya ada relativisme kebudayaan, yaitu sebuah pemikiran yang menolak kritik tertentu terhadap kebudayaan yang berguna dalam menentukan suatu rasa, pola perilaku, nilai, dan norma yang telah disepakati bersama dalam masyarakat. Selanjutnya ada struktur sosial, yaitu merupakan suatu tatanan maupun rangkaian yang berbentuk vertikal atau tingkatan dalam masyarakat yang menentukan kuat atau tidaknya hubungan antara anggota masyarakat dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada sikap mental, yaitu merupakan salah satu unsur mendasar dalam menjamin suatu keadaan yang baik atau normal. Unsur ini menjadi penentu bagi individu dalam perilakunya, apakah perilakunya sesuai atau tidak di dalam masyarakat, sehingga melalui perilaku tersebut mereka dapat menanamkan nilai-nilai baik seperti kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, di mana itu semua sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir ada revolusi mental. Revolusi sendiri merupakan perubahan yang dasar, di mana terjadi dalam waktu-waktu tertentu dan sangatlah singkat, sedangkan mental adalah kemampuan individu dalam merespon kondisi tertentu. Jadi revolusi mental merupakan sebuah perubahan kondisi maupun situasi yang terjadi dalam waktu singkat terkait dengan pola pikir individu dalam bertindak atau merespon. Saya akan menjelaskan materi pengaruh landasan antropologis terhadap pendidikan. Lebih tepatnya, sejarah dan tujuan antropologis pendidikan pada mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Suci Utami Putri, MPD, dan Ibu Tia Citra Bayuni, MPD. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erni Tresna Apriani dengan NIM 2107191 dari kelas 1B PG PAUD. Yang pertama yaitu sejarah antropologis pendidikan. Sejarah antropologi pendidikan dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase pertama yang terjadi sebelum tahun 1800. Yang kedua fase kedua yang terjadi pada tahun 1800. Yang ketiga yaitu fase ketiga yang terjadi pada awal abad 20. Dan yang terakhir yaitu fase keempat. Pada fase pertama yang terjadi sebelum tahun 1800. Pada abad ke-15 sampai 16, bangsa Eropa mulai menjelajahi dunia. Mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Dalam perjalanannya, mereka banyak menemukan hal baru. Mereka menemui suku yang baru dan asing bagi mereka. Mereka mencatat perjalanan, penemuan, dan petualangan mereka di buku harian ataupun jurnal. Mereka mencatat hal-hal tentang suku asing tersebut, mulai dari ciri, fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, ataupun bahasa mereka. Deskripsi suku asing tersebut dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa. Kemudian, pada permulaan abad ke-19, perhatian bangsa Eropa terhadap bahan-bahan etnografi suku luar Eropa dari sudut pandang ilmiah menjadi sangat besar.
Karena itu, timbul usaha untuk mengintegrasikan seluruh himpunan bahan etnografi. Pada fase kedua, yaitu tahun 1800, tepatnya pada pertengahan abad 19, integrasi muncul. Bahan-bahan etnografi disusun menjadi sebuah karangan-karangan. Penyusunan bahan etnografi tersebut dilakukan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat, yaitu perkembangan masyarakat dan kebudayaan sangat lambat, dari tingkat terendah hingga sampai di tingkat tertinggi. Masyarakat yang masih ada di tingkat rendah dari kebudayaan manusia zaman dahulu merupakan contoh masyarakat primitif. Dan contoh untuk masyarakat yang ada di tingkat tinggi adalah bangsa Eropa itu sendiri. Sekitar tahun 1860 muncul karangan yang mengklasifikasikan aneka kebudayaan di dunia ke dalam tingkat evolusi tertentu. Maka muncullah ilmu antropologi. Dengan meneliti bangsa-bangsa di luar Eropa dapat menambah pengetahuan tentang sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Antropologi merupakan ilmu yang tidak mempunyai tujuan secara langsung, bersifat praktis, dan hanya dilakukan di kalangan sarjana universitas. Tujuan antropologi pada fase ini adalah akademis, yaitu mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Pada fase ketiga, yaitu awal abad ke-20, dalam fase ini ilmu antropologi menjadi ilmu praktis yang bertujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial dan guna mendapat pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Pada awal abad 20, negara-negara penjajah di Eropa berhasil memantapkan kekuasaannya pada daerah jajahannya di luar Eropa. Dalam hal ini, ilmu antropologi sangat penting karena menyangkut juga tentang pentingnya dalam mempelajari kebudayaan bangsa-bangsa lain yang masih mempunyai masyarakat yang belum kompleks, serta memahami budaya negara yang dijajah. Dan pada fase yang terakhir, yaitu fase keempat, ilmu antropologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, pengetahuan yang jauh lebih teliti, dan metode-metode ilmiahnya yang semakin tajam. Perkembangan ini menyebabkan, yaitu yang pertama, timbulnya antisipasi kolonialisme setelah Perang Dunia Kedua. Yang kedua, yaitu sekitar tahun 1930, bangsa primitif mulai benar-benar hilang setelah Perang Dunia Kedua. Lapangan penelitian ilmu antropologi berhasil berkembang dengan tujuan dan pokok yang baru, dengan berlandaskan bahan etnologi dan metode ilmiah yang lalu. Ilmu antropologi ada dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan akademis yang berisi tentang pengertian manusia beserta bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaannya. Dan yang kedua, yaitu tujuan praktis yang mempelajari manusia dan berbagai masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut. Tujuan antropologi pendidikan. Inti dari tujuan antropologi pendidikan yaitu mengetahui budaya dan perkembangan manusia yang terjadi di seluruh dunia. Dan jika diuraikan, maka tujuan antropologi pendidikan yaitu yang pertama membangun generasi yang berbudaya, yang kedua mengenalkan budaya bangsa yang berasal dari budaya daerah, yang ketiga menciptakan budaya hasil inovasi, yang keempat yaitu menghormati budaya, yang kelima yaitu menerima budaya di lingkungan masyarakat, yang keenam yaitu memelihara budaya, yang ketujuh yaitu mempelajari sejarah bahasa manusia di seluruh dunia, dan yang kedelapan mempelajari perkembangan dan persebaran kehidupan manusia di seluruh dunia, yang kesembilan adalah mempelajari budaya manusia dari suku bangsa di muka bumi ini sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Winda Sulistiawati dengan NIM 2100760. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi dan manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Dimulai dari implikasi landasan antropologi dalam pendidikan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat ini bersumber dari informasi masyarakat setempat atau sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dijadikan dalam bahan pengembangan kurikulum. Yang kedua, keterlibatan partisipasi masyarakat. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil kerja. Yang ketiga, pemberian pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup ini merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional, membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Adapun manfaat landasan antropologi dalam pendidikan yaitu yang pertama, dapat mengetahui pola perilaku manusia.
Maksudnya, kita dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakatnya atau suku bangsa. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, dapat memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Dan yang keempat, dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat, serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan maupun tidak, serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Dari manfaat yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa antropologi dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki jiwa nasionalis. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Risma Korea Solihat dengan NIM 2101198 akan menjelaskan materi tentang pengaruh dan penerapan landasan antropologis dalam pendidikan. Yang pertama ada pengaruh landasan antropologis. Lalu, dalam pembahasan ini, apakah ada keterkaitan antara masyarakat dan pendidikan? Dalam tatanan lingkungan, terdapat perbedaan letak geografis seperti adanya dataran tinggi, dataran rendah, subtropis, daerah subur, dan daerah tandus. Kemudian, pengaruh letak geografis tersebut menyebabkan pola kerja masyarakat yang berbeda. Perbedaan tersebut akan menghasilkan perbedaan kebudayaan pula. Kemudian, studi antropologi diperlukan untuk pengembangan ilmu yang bisa dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Pendidikan perlu dilandasi antropologi karena melalui ilmu antropologi kita dapat mengetahui tentang keragaman kebudayaan, baik kebudayaan Indonesia maupun kebudayaan orang lain. Contoh penerapannya seperti perbedaan muatan lokal atau pembelajaran bahasa dari berbagai daerah. Seperti pada Jawa Barat, bahasa yang dipelajari adalah bahasa Sunda, dan pada Jawa Tengah, bahasa yang dipelajari adalah bahasa Jawa. Yang kedua ada penerapan landasan antropologis dalam pendidikan. Untuk penerapannya, kita dapat mengambil contoh kepada seorang konselor dalam ranah pendidikan. Selayaknya, seorang konselor harus lebih memahami tentang kajian antropologi agar bisa diterapkan dalam proses pemberian layanan di sekolah. Berdasarkan ilmu antropologis, sudah dijelaskan bahwa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Keanekaragaman tersebut pasti akan berpengaruh terhadap peserta didik. Jadi, sebagai konselor, kita harus lebih paham dan memaknai tentang keanekaragaman budaya tersebut agar dapat membantu peserta didik sesuai dengan pendekatan yang berkaitan dengan budaya, yaitu pendekatan berbasis multikultural. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat berbagai kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.